Tapi bohong. Shannon dan Weaver dalam buku The Mathematical Theory of Communication tahun 1949, komunikasi yakni bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sengaja dan tidak sengaja. Bernard Barelson dan Gary A. Steiner dalam buku Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings 1964 menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Kurt Holland dalam bukunya Social Communication 1948 menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Dari pengertian komunikasi menurut para ahli yang sudah disebutkan oleh teman-teman, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling mempengaruhi dan membentuk pemahaman yang mendalam. Proses ini melibatkan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain sebagainya melalui berbagai media seperti kata, angka, simbol, gambar, dan stimulus lainnya dengan tujuan untuk merubah perilaku individu yang lain. Tujuan komunikasi disebutkan dalam e-book Filsafat Komunikasi karya Faustina dan kawan-kawan. Secara umum, tujuan komunikasi adalah untuk memberi informasi, mengubah perilaku atau sikap, atau mempersuasi, mengubah pendapat, mengubah sosial atau masyarakat. Menurut Hafid Kangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi 5 macam tipe, yaitu yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada seseorang dalam proses menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disebut juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang lebih secara kontak langsung dalam bentuk percakapan. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk memberi informasi serta melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi, bisa berlangsung secara formal
ataupun non-formal yang diikat oleh sebuah sistem. Kelima, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak secara luas. Unsur komunikasi. Dalam prosesnya, setidaknya komunikasi memiliki 3 unsur, yaitu pengirim pesan, komunikator, penerima pesan, komunikan, dan pesan itu sendiri. Unsur-unsur komunikasi lebih lanjut berikut merupakan unsur-unsur komunikasi. Sumber informasi atau source dikutip dari buku komunikasi dalam perspektif teori dan praktik 2017 karya Yeti Oktarina dan Yudi Abdullah. Komunikator atau sumber adalah pengirim pesan dalam proses komunikasi. Encoding Stuart Hall 1980 memandang bahwa setiap pesan atau makna yang disampaikan merupakan rangkaian peristiwa sosial mentah di mana terdapat ideologi di dalamnya. Decoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Pesan atau message menurut Hafid Kangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016, pesan termasuk unsur komunikasi yang menjadi segala sesuatu yang memiliki makna, di mana pesan ini merupakan hasil akhir dari proses encoding. Media, menurut Black dan Horalson, media merupakan medium yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan suatu pesan, di mana medium ini merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Umpan balik atau feedback, menurut Gunaraja Purba dan kawan-kawan dalam buku Ilmu Komunikasi, sebuah pengantar 2020, umpan balik atau feedback adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Fungsi komunikasi. Fungsi utama dari komunikasi adalah untuk menginformasikan sesuatu. Menurut Lutfi Basit yang dikutip dalam e-book Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Tia Melia M dan kawan-kawan, berikut merupakan beberapa fungsi komunikasi. 1. Menginformasikan atau to inform. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide atau pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. Kedua, mendidik atau to educate. Sebagai sarana pendidikan, komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk menghibur atau to entertain. Komunikasi berfungsi untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mempengaruhi to influence. Komunikasi membuat pihak yang terlibat dalam berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan atau hingga merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kepemimpinan memiliki pengertian, yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya, meliputi penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penerapannya, pemimpin dapat menggunakan berbagai macam jenis komunikasi kepemimpinan, dan tentunya sesuai dengan gaya masing-masing yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Jenis komunikasi kepemimpinan atau gaya komunikasi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seseorang kepemimpinan. Gaya komunikasi kepemimpinan harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya dan tentunya untuk mencapai target organisasi. Salah satu teori komunikasi kepemimpinan yang populer dan banyak diterapkan adalah teori Likert. 4 sistem atau 4 tipe komunikasi kepemimpinan. Teori ini
adalah teori sistem manajerial yang didasarkan oleh beberapa variabel penting yang berhubungan dengan manajerial seperti kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penentu tujuan, dan pengendalian kinerja. Tip komunikasi kepemimpinan oleh teori Likert tip 1, penguasa mutlak atau authoritarian. Pemimpin dideskripsikan memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada tugas semata dan sangat terstruktur. Bagi pemimpin jenis ini, hubungan interpersonal antar pemimpin dan bawahan atau antar bawahan dianggap tidak penting dan tidak mempengaruhi kinerja dari pegawai. Pemimpin tipe 1 tidak akan memberikan kepercayaan yang besar kepada bawahannya. Pemimpin tipe 1 tidak akan melibatnya pegawai lain dalam mengambil keputusan. Bagi pegawai, mereka akan merasa takut dan selalu terintimidasi dan melakukan kerja. Komunikasi kepemimpinan yang terjadi dalam tipe 1 hanya terjadi satu arah, yakni komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi tipe 1 berdasarkan pada struktur organisasi dan kepemimpinan. Tipe komunikasi kepemimpinan oleh teori Likert tipe 2. Penguasa semi mutlak atau benevolent autoritatif. 1. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan tipe 2 masih memiliki sifat otoritarian, namun sudah mulai terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Tipe 2, pemimpin memiliki sifat task-oriented, namun menjalankan fungsi controlling untuk mengawasi kinerja pegawainya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai sistem controlling. Tipe 2, bawahan sudah diberikan kepercayaan dan ruang untuk memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin sudah memberikan kesempatan untuk terjadinya komunikasi dari bawahan ke atasan. Meskipun mayoritas komunikasi yang terjadi dilakukan dari atasan ke bawahan, komunikasi kepemimpinan yang berlangsung pada sistem tipe 2 juga masih terjadi dalam suasana formal sesuai dengan jabatan ataupun struktur organisasi. Tipe komunikasi kepemimpinan oleh teori Likert tipe 3. Pemimpin penasihat atau konsultatif. Pemimpin pada tipe 3 lebih bersifat terbuka dan sudah memberikan kepercayaan lebih kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling namun dengan proses negosiasi dan kolaborasi. Dalam tipe 3, bawahan memiliki hak dalam mengemukakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang langsung berhubungan dengan tugas yang mereka kerjakan. Di sini, komunikasi yang terjadi sudah dua arah, yakni dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Interaksi antar pribadi sudah lebih sering dibandingkan dengan tipe 1 dan tipe 2. Tipe komunikasi kepemimpinan oleh teori Likert tipe 4. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin dalam tipe 4 berkeyakinan bahwa organisasi akan berjalan lebih baik dengan adanya partisipasi aktif dari pegawainya. Di sini, pemimpin sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pegawainya. Pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk bisa mengambil keputusan. Komunikasi yang terjadi lebih lancar dengan alur atasan ke bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke bawahan. Pemimpin juga memberikan motivasi kepada pegawainya dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target organisasi. Proses komunikasi dan pertukaran ide berlangsung dengan terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Dan kesimpulannya, berdasarkan teori Likert, terdapat 4 sistem atau tipe komunikasi kepemimpinan yang dapat digunakan oleh para manajer dalam mengelola organisasi. Keempat tipe tersebut adalah sistem otoriter, sistem paternalistik, sistem konsultatif, dan sistem partisipatif.
Setiap tipe memiliki karakteristiknya sendiri dan dapat memengaruhi motivasi, interaksi, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, pengendalian, dan kinerja di dalam organisasi. Dengan memahami keempat tipe tersebut dan menerapkannya secara tepat, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi seluruh anggota organisasi. Jadi dewasaku